Anak yang jadi bahan tertawaan oleh Yokomitsu Riichi. Seluruh anggota keluarga Kichi biasa membicarakan tentang dirinya seusai makan malam. Mereka memperdebatkan akan menjadi apa kelak bila ia sudah dewasa. Kini mereka kembali membicarakannya lagi. Sementara itu, Kichi yang sedang memasak bubur dedak untuk makanan sapi begitu terpesona memandang gelembung-gelembung air yang keluar dari kayu bakar. Kupikir lebih baik bila kita kirim dia ke Osaka saja. Jika ia bisa bertahan selama 15 tahun, mereka akan menyertakannya dalam bisnis dan dapat segera menghasilkan banyak uang. Demikianlah kata sang ayah. Namun sang ibu pun menyaut, ia tidak boleh ke Osaka. Kata orang-orang di sana airnya buruk. Tidak ada gunanya kalau punya banyak uang tapi cepat mati. Kalau begitu biar dia jadi petani saja. Petani, saut abangnya. Kichi mempunyai tangan yang terampil. Lebih baik dia pergi ke Shiragagi menjadi tukang keramik. Lagi pula katanya tidak ada tukang yang dapat menghasilkan banyak uang selain tukang keramik. Ujar kakak perempuannya yang pintar. Benar, itu juga ide yang bagus, saut ayahnya. Ibunya hanya terdiam. Dalam kegelapan malam, mata Kichi silau oleh pantulan sinar dari sebuah botol bekas sake yang terletak di atas rak dapur. Ia lalu mengambilnya dan pergi ke halaman. Sambil berdiri dan mengangkat mukanya, ia lalu mendekatkan ujung botol itu ke mulutnya untuk meminum isinya. Setetes sake membasahi lidahnya. Kichi mereguknya lalu mencobanya sekali lagi. Tapi kali ini ia tak berhasil mengecap apa-apa. Ia kemudian mencoba memasukkan ujung hidungnya ke dalam botol. "Hei, lagi-lagi kamu melakukannya," hardik ibunya dengan marah. "Hehehe," Kichi tertawa konyol. Ia lalu menyeka hidung dan mulutnya dengan lengan baju. "Kalau begitu biar dia bekerja sebagai pembantu di warung sake saja," kata kakak perempuannya. Tawa ayah dan abangnya pun meledak. Malam itu Kichi bermimpi. Ia berada di sebuah dataran gelap dan tak berujung. Di sana ia melihat seraut wajah besar dengan mulut lebar menyeringai ke arahnya, menertawakannya. Wajah itu menyerupai singa dalam tarian barongsai yang pernah dilihatnya di suatu tempat pada malam tahun baru. Tetapi wajah yang menertawakan Kichi itu sangat aneh. Pipi dan hidungnya dapat bergerak-gerak seperti manusia. Kichi mencoba lari sekuat tenaga, tetapi kakinya terasa lemas, dan yang bisa dilakukannya hanya berdiri di tempat dengan keringat membasahi sekujur tubuh. Semakin lama wajah itu semakin mendekat, namun tak menyentuhnya. Ia hanya terus menyeringai ke arahnya. Kichi tidak tahu apa yang ditertawakan oleh wajah itu, namun ia tidak mengerti bahwa sebenarnya tawa itu adalah untuk mengejek dirinya. Keesokan harinya, Kichi yang terjaga di tempat tidur menatap dinding kamarnya yang tampak samar. Tubuhnya masih bersimbah peluh akibat melarikan diri dari kejaran wajah menyeramkan semalam. Hari itu ia telah ditegur oleh gurunya sebanyak 3 kali. Pertama, sewaktu pelajaran berhitung. Ketika mereka membahas bilangan campuran, ia tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. "Lihatlah, sejak tadi kau hanya bengong memandang keluar jendela." Kali kedua saat pelajaran menulis. Kertas Kichi tidak tertulis sebuah huruf apapun. Ia malah menggambarkan 3 raut wajah. Yang satu tampak seperti Koma Inu yang menjaga pintu gerbang, dan satunya lagi mirip wajah manusia. Garis mulutnya begitu lebar dan mengerikan. Namun karena Kichi terus-menerus mencoret-coretnya dengan garis-garis yang lebih lebar
maka akhirnya gambar itu menjadi mirip benang kusut yang menghitam. Kali ketiga adalah ketika pelajaran sekolah selesai dan saat pulang ke rumah tiba. Murid-murid membereskan alat tulis mereka, membungkuk pada ibu guru lalu pergi keluar ruangan. Tapi Kici dipanggil kembali oleh ibu guru, diomeli dan disuruh melakukan dengan lebih sopan lagi. Setelah berlari dan sampai ke rumah, Kici lalu mengambil sebilah pisau cukur dan pergi ke gudang agar tidak dilihat orang. Ia mulai mengasah pisau itu. Setelah selesai, ia berjalan ke halaman rumah mencari-cari sesuatu. Kemudian ia kembali ke gudang. Dilihatnya sebatang alu penumbuk padi. Ia juga melihat dayung dan potongan papan. Ia termenung. Tiba-tiba ia berlari ke arah sumur, menatap sebuah ember. Ini dia yang aku cari. Ada sepotong kayu berat yang dipergunakan sebagai pemberat ember. Kici mengangkat dan meletakkan sebongkah batu untuk menggantikannya. Ia memotong kayu itu menjadi berbentuk lebar dengan ketebalan sekitar 4 inci. Lantas membawanya naik ke atas loteng bersama sebatang pensil dan pisau cukur. Keesokan harinya, lalu esok harinya lagi, dan selama beberapa waktu, Kici terus melakukan hal yang sama. Sebulan telah berlalu, kini bulan April, dan Kici libur sekolah. Ia masih harus mengasah pisau lalu naik ke loteng setiap hari. Wajahnya terlihat sedikit pucat sekarang. Keluarganya masih juga terus bertanya-tanya pekerjaan apakah yang sedang dilakukannya. Tetapi pembicaraan mereka tidak pernah membuahkan hasil. Suatu hari setelah makan siang, ayah Kici meraba dagunya, lantas meraih pisau cukur. Waktu itu Kici sedang menyeruk tehnya. "Hei, siapa yang merusak pisau cukurku?" Ayah Kici mengamati pisau itu di bawah cahaya terang, lalu mencoba memotong selembar kertas. Pisau itu terseret perlahan. Raut mukanya menegang. "Siapa yang telah merusak pisau ini?" Ayah Kici menggulung lengan baju agar terbuka, kemudian mencoba pisau cukur itu di atas permukaan lengannya. "Kurang ajar," ucapnya. Kici membiarkan air teh memenuhi rongga mulutnya untuk beberapa waktu dan tidak berbicara sepatah kata pun. "Kici mengasahnya tadi," kata kakak perempuannya. "Kici, apa yang telah kau lakukan pada pisau ini?" Kici tak menjawab pertanyaan itu. "Hahaha, aku tahu. Kici selalu naik ke loteng. Kurasa dia sedang melakukan sesuatu di atas sana," kata kakaknya. Seraya bergegas menuju ke halaman. "Tidak," teriak Kici. "Ayo mengaku sajalah sekarang," kata kakaknya seraya menaiki tangga menuju loteng. Kici lantas menyusul kakaknya berdiri, kemudian berlari ke halaman tanpa alas kaki, lalu menggoyang-goyangkan tangga itu. "Hei Kici, hentikan! Kau membuatku takut!" Kakaknya tampak ketakutan. Ia pura-pura hendak meludahi Kici. "Kici!" bentak ayahnya. Sejenak kemudian terdengar suara kakaknya dari loteng. "Oh, lihatlah, dia membuat topeng." Kici menunggu kakaknya membawa topeng itu ke bawah, lantas mendorongnya. Kakaknya membalas dorongan itu. Lalu ia memberikan topeng itu kepada ayahnya. Ayah Kici berdiam diri mengamati benda itu dengan seksama. Topeng ini bagus sekali." Ia kembali mengamati topeng itu dengan berdiam diri. "Ya, topeng ini bagus sekali." Topeng itu menatap ayahnya dengan mimik bagai mengejek. Malam itu, ayah dan ibu Kici berbaring di dalam kamar, membicarakan Kici. "Kici bisa menjadi seorang pembuat trompa." "Ya, trompa kayu," usul ayahnya. Ibunya hanya terdiam, tak menjawab. "Kita bisa membuka dinding gudang yang menghadap ke jalan,"
dan menggunakannya sebagai toko. Tidak ada seorang pun pembuat rompa kayu di kampung ini, tambahnya. Ibunya yang dari tadi berdiam diri dan tampak cemas lantas angkat bicara. Kalau begitu lakukanlah. Tubuh anak itu lemah, karena itu aku tak ingin membiarkannya pergi jauh. Maka jadilah Kici pembuat rompa kayu. Topeng kayu yang pernah ia buat tertawa lebar di atas pintu tokonya. Tak seorang pun yang tahu apa yang ditertawakannya. Kici melewatkan waktu selama 25 tahun kemudian dengan membuat rompa kayu di bawah topeng itu. Ia masih tetap miskin. Ayah juga ibunya kini telah meninggal dunia. Suatu hari Kici menatap topeng itu. Hal yang sudah lama sekali tak dilakukannya. Topeng itu menertawainya, mengejeknya dari atas pintu. Kici merasa marah, lalu tiba-tiba ia merasa sedih. Kemudian ia kembali marah pada topeng itu. Ini semua salahmu. Kaulah yang membuatku menjadi pembuat rompa kayu. Ia merenggut topeng itu dari tempatnya, lalu diayunkannya kapak. Benda itu pun terbelah menjadi dua. Ia meraih topeng yang sudah rusak itu, lalu menatapnya dengan cara yang sama saat menatap potongan kayu yang akan digunakan untuk membuat bakiak. Ia merasa benda itu bisa dijadikan sepasang bakiak yang indah. Beberapa saat kemudian, wajahnya pun kembali tampak merasa puas, melunak, dan tampak bengong seperti biasanya.